Sahabat Kompas, serangan Iran ke Israel rupanya menjadi cara diplomasi tersendiri. Cara diplomasi ini bukan hal yang baru, karena pernah dipakai oleh Amerika di 2017 dalam kasus perang sipil di Suriah. Waktu itu Presiden Suriah Bashar al-Assad menggunakan senjata kimia ke rakyatnya sendiri. Sebagai balasan, Amerika pun melakukan serangan udara ke Suriah. Bagaimana dengan serangan Iran 14 April lalu? Ayo kita diskusi bareng saya, Rangga Eka Sakti di Bongkar Data. Apa yang dilakukan Iran dan Israel bisa dipahami dalam konteks deterrence dan diplomasi kinetik. Simpelnya, deterrence itu efek yang timbul dari penggunaan kekuatan, biasanya militer, demi mencegah negara lain untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Cara ini juga bisa untuk menggetarkan negara lain agar mereka takut menyerang karena tahu kalau aneh-aneh harga yang harus dibayar itu mahal. Deterrence selama ini jadi salah satu tema utama kalau kita ngomongin soal geopolitik Timur Tengah. Negara-negara di kawasan ini, terutama yang punya kekuatan dominan seperti Iran dan Israel, sangat bergantung ke efek ini. Di konteks wilayah yang panas, siapa yang lemah akan ditindas. Karena itu, penting untuk terus menanamkan citra sebagai negara yang kuat. Sebaliknya, negara yang kelihatan lemah akan sangat rentan untuk menerima serangan atau bahkan yang lebih parah, invasi. Maka dari itu, serangan Iran ke Israel punya fungsi untuk menjaga efek deterrence. Coba kita bayangin, kalau Iran nggak ngelakuin apa-apa setelah konsulatnya di Suriah dibom Israel pada 1 April, apalagi jenderalnya meninggal akibat serangan itu, apa kata dunia? Tanpa serangan balasan, Iran seakan mengirim sinyal ke dunia bahwa posisi mereka itu lemah. Jadi bisa dibuli sama kekuatan dominan lain, kayak Israel, Amerika, dan sekutunya. Nah, serangan Iran 14 April ini bisa juga disebut dengan diplomasi kinetik. Diplomasi kinetik adalah istilah ketika sebuah negara menggunakan kekuatan militer untuk mencapai sebuah tujuan diplomasi tertentu. Pilihan ini diambil ketika jalur konvensional, misalnya seperti negosiasi, tidak tersedia. Namanya juga diplomasi, tujuan utama diplomasi kinetik bukan untuk memperuncing konflik, tapi sebaliknya. Makanya, walaupun pakai unsur militer, penggunaan kekuatannya dilakukan dengan terukur dan terbatas. Bahkan kelihatan sengaja dibikin tumpul. Poin utamanya agar musuh gentar dengan pesan yang dikirim pakai serangan langsung yang terbatas atau tidak mematikan. Dan biar tujuannya tercapai, musuh harus melihat seberapa serius bahaya yang bisa ditimbulkan kalau konflik tereskalasi. Ketika pesan ini sampai, muncul efek deterrence sehingga musuh pun dengan sendirinya akan menahan diri. Nah, kita kembali lagi ke serangan Amerika ke Suriah pada 2017. Di sini kita lihat kunci diplomasi kinetik, yaitu serangan yang sangat terukur dan terbatas. Waktu itu, sebelum menyerang, Amerika sudah kasih info ke Rusia yang notabene mendukung Suriah. Otomatis, Suriah tahu duluan dong soal serangan ini. Makanya, Suriah bisa mindahin pasukan dan beberapa alutista yang jadi target serangan Amerika. Sehingga, kerusakan gara-gara serangan itu bisa jadi minim. Ini mirip banget sama yang terjadi di Israel kemarin. Iran udah kasih info ke negara sekitar seperti Yordania misalnya, yang memang mendukung Israel. Jadi ya Israel udah tahu duluan kalau mau datang paket dari Iran. Jadi efek serangannya pun tidak terlalu parah. Dalam konteks Amerika Serikat, serangan memberi pesan ke rezim Suriah bahwa Amerika tidak akan diam saat terjadi pelanggaran HAM terhadap warga sipil. Selain itu, pesan juga sampai ke Moskow bahwa Amerika bisa loh melancarkan serangan dengan daya hancur yang tidak main-main. Bagi sekutu dan mitra geopolitik, serangan itu jadi tanda bahwa komitmen Amerika terhadap norma-norma internasional itu tidak main-main dan kekuatan militernya menyebar di seluruh dunia. Dalam konteks serangan Iran minggu lalu, pesan yang disampaikan pun jelas bahwa Iran punya kemampuan untuk melakukan serangan jarak jauh, apalagi Iran bisa saja pasang hulu ledak nuklir ke rudal yang serupa. Apabila konflik tereskalasi tentunya. Nggak hanya itu, pemerintah Iran pun telah menunjukkan ke rakyatnya bahwa mereka itu tidak lemah dan siap untuk melawan apabila diperlukan.
Pada dasarnya, Iran nggak tertarik memulai perang dengan Israel. Apalagi hingga menjadi konflik global yang melibatkan negara lain. Tapi Iran memang kejepit. Di satu sisi harus nunjukin kalau masih kuat, tapi nggak mau juga nih kalau konflik makin parah. Situasi ini memaksa Iran memberikan pesan peringatan yang tegas bagi Israel, sambil tetap berhati-hati untuk menghindari kemungkinan skenario melebarnya perang. Ibaratnya, Iran mau gigit, tapi nggak sakit. Kini dunia menanti kelanjutan drama Iran-Israel dan apa dampaknya ke situasi geopolitik Timur Tengah dan global. Simak di Bongkar Data episode berikutnya.